Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi menilai bahwa kebijakan penambahan jumlah produksi batu bara sebesar 75 juta ton untuk penjualan ke luar negeri sudah tepat, tetapi perlu diawasi agar tidak terjadi supply berlebih. Pemerintah merevisi produksi batu bara nasional dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton tahun ini. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi Rizal Kasali mengatakan, laju produksi batu bara harus tetap dijaga agar tidak terjadi kelebihan suplai seperti yang terjadi pada sepanjang kuartal 4 tahun 2019 hingga kuartal 2 tahun 2020, yang menyebabkan harga batu bara menuju titik terendah pada kuartal 3 tahun 2020. Adapun harga batu bara yang kembali rebound pada kuartal 4 tahun 2020 hingga April 2021 ini diuntungkan dengan adanya larangan impor oleh pemerintah Cina atas batu bara asal Australia. Selain itu, pasokan batu bara dari Australia juga sempat terganggu dengan adanya bencana banjir yang menghambat suplai di pelabuhan muat Australia. Namun mulai awal April ini pasokan dari Australia telah berangsur normal, yang kemudian mengakibatkan indeks Newcastle dan Global Coal mengalami penurunan. Rizal menilai, penambahan produksi sebesar 75 juta ton ini sebenarnya dimaksudkan untuk lebih mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Pemerintah memerlukan tambahan devisa untuk tujuan pemulihan ekonomi nasional. Momentum kenaikan harga batu bara bisa dimanfaatkan untuk itu. Menyikapi hal ini, pengusaha mengusulkan agar pemerintah sebaiknya tetap mengawasi dan berperan mengendalikan produksi untuk menghindari terjadinya oversupply, dengan tetap memperhatikan supply dan demand. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai peningkatan produksi batu bara dan dilema oversupply, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Rizal Kasali, Ketua Umum Perhapi atau Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Halo Pak Rizal. Halo, selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Wiki. Ya, apa kabar Pak Rizal? Alhamdulillah, sehat-sehat, baik-baik. Ya, semoga kita sehat selalu ya Pak Rizal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Rizal, mengenai proyeksi penambahan produksi lah oleh pemerintah di sektor batu bara 75 juta ton untuk keperluan pasar luar negeri. Apakah ini sudah memperhitungkan permintaan di pasar global agar dampak ataupun efek samping lah dilakukannya penambahan produksi ini seperti oversupply dan turunnya harga batu bara ini dapat dihindari? Baik, Mas. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa penambahan produksi batu bara sebesar 75 juta ton ini sesuai dengan keputusan Menteri SDM nomor 66.K garis miring HK.02 garis miring MEM B tahun 2021 tentang perubahan atas Kepmen nomor 255.K. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri tahun 2021. Nah, tambahan produksi 75 juta ton ini memang dikhususkan untuk ekspor. Nah, sehingga total produksi batu bara nasional kita menjadi 625 juta ton pada tahun 2021. Nah, porsi 75 juta ton ini juga tidak dikenakan kewajiban DMO. Nah, di mana biasanya setiap produksi itu dikenakan 25% untuk DMO. Namun yang 75 ini tidak dikenakan porsi DMO. Nah, untuk DMO sendiri tahun 2021 itu ada 137,5 juta ton yang harus dipenuhi oleh perusahaan batubara yang ada di Indonesia. Nah, tujuan yang disebutkan dalam Kepmen tersebut yang pertama adalah untuk dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ya, yang melanda kita. Nah, pemerintah memang harus melakukan upaya menjaga supaya ekonomi tetap berjalan dengan baik dan juga bisa mendapatkan tambahan devisa serta pajak dari kegiatan tersebut. Nah, untuk mengenai oversupply ya, kita melihat bahwa memang komoditas ini akan dipengaruhi oleh mekanisme supply dan demand. Nah, di mana bisa terlihat dari pergerakan harga bahwa akhir-akhir ini harga batu bara itu meningkat atau naik. Bahkan kalau saya lihat dari global
coal Newcastle itu sempat menyentuh di angka 103,95 dolar per ton. Nah, inilah sebagai salah satu gambaran bahwa memang terjadi peningkatan demand di pasar internasional. Nah, sehingga wajar kalau memang ditambah kuota sehingga kita juga bisa mendapatkan devisa yang lebih banyak dari kegiatan ini. Ya, artinya angka 75 juta ton untuk penambahan produksi untuk pasar internasional ini masih dikategorikan volume yang aman agar tidak terjadi oversupply dan koreksi harga batu bara, begitu ya Pak Rizal ya? Oke, artinya sudah melalui proses penghitungan lah dan juga membaca kebutuhan pasar. Baik, melihat rencana inilah, proyeksi penambahan ini, bagaimana teman-teman pengusaha mengamini proyeksi penambahan ini, Pak Rizal? Tentu saja bahwa dengan ada tambahan ini, perusahaan-perusahaan akan melakukan tinjauan ulang ya terhadap kapasitas produksi yang ada. Dan kalau memungkinkan, tentu saja para penambang batubara akan melakukan revisi dari RKAB ya. RKAB itu ada rencana kerja dan anggaran tahunan yang kalau memang sudah disahkan pada akhir tahun lalu, itu masih ada kesempatan untuk melakukan revisi pada bulan Juni atau Juli yang akan datang. Nah, sehingga bisa mendapatkan porsi dari angka 75 juta ton tersebut. Namun memang angka ini tidak mudah untuk dicapai, karena hanya bersifat jangka pendek atau setahun. Nah, terutama adalah dalam hal pengadaan alat berat untuk meningkatkan produksi. Kalau memang ada yang idle atau standby, itu akan lebih bagus, langsung bisa bekerja menambah kapasitas produksinya. Tapi bagi yang belum memiliki alat berat, untuk mendukung produksi itu agak berat, agak susah, karena memerlukan waktu untuk pemesanan, kemudian juga delivery, juga rekrutmen operator dan peningkatan operasi produksi. Oke. 75 juta ton ini sudah pasti pasarnya, sudah pasti akan diserap, Pak Rizal? Kalau batubara Indonesia umumnya memang lebih kepada permintaan dari Cina ya. Nah, di mana kita tahu bahwa saat ini kita diuntungkan dengan adanya perselisihan antara Cina dan Australia, sehingga Cina melarang untuk mengimpor batubara dari Australia. Nah, peluang inilah yang ditangkap oleh pengusaha batubara kita, sehingga umumnya memang lebih fokus kepada Cina. Tetapi negara-negara lain seperti Jepang, Korea, dan Taiwan, dan Asia lainnya, itu memang juga ada peningkatan permintaan terhadap batubara. Nah, kita harapkan memang ini bisa terserap semua. Baik, untuk menguatkan ataupun mungkin lebih menguatkan lah ya, jaminan agar kuota yang 75 juta ton untuk pasar internasional ini betul-betul terserap. Apakah ini sudah berdasarkan kontrak base, Pak Rizal? Umumnya perusahaan batubara itu sudah punya kontrak jangka panjang. Nah, tetapi masih dimungkinkan kalau memang dilakukan adendum, misalnya ada peningkatan produksi atau permintaan, nah itu masih bisa diadendum sehingga bisa dimasukkan ke dalam bagian daripada kontrak tersebut. Baik, Pak Rizal, menyambung dengan apa yang tadi kita sempat perbincangkan sebelum memulai acara, bagaimana sebetulnya dinamika ataupun pergerakan dari harga komoditas batu bara fully depends on supply and demand, mekanisme pasar begitu ya. Bagaimana sebetulnya ini menjadi satu hal yang cukup membuat teman-teman pengusaha batu bara cukup concern lah, karena kalau dari kita oke lah, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang akhirnya sifatnya dapat mengawasi produksi agar tidak kemudian terjadi oversupply. Tapi yang terjadi di negara lain, produsen batu bara juga ketika mereka mungkin berpikir hal yang sama untuk menambah produksi, untuk membanjiri dalam tanda kutip pasar global dengan batu bara mereka, artinya dikhawatirkan akan terjadi oversupply dan harga batu bara juga terkoreksi, karena seperti yang Anda sampaikan bahwa tidak ada semacam kesepakatan lah antara negara-negara produsen batu bara untuk akhirnya ketika harga melemah, semua negara-negara produsen sepakat untuk mengurangi produksinya. Tidak seperti di komoditas minyak. Mungkin Anda bisa elaborasi ini, Pak Rizal.
Yang pertama memang yang harus dilakukan adalah pemerintah melakukan pengawasan terhadap persetujuan RKAB yang sudah ditandatangani atau disetujui. Nah, di dalam RKAB tersebut memang sudah dicantumkan bahwa produksi perusahaan A katakanlah itu sejumlah sekian juta ton. Nah, itu yang harus dipatuhi. Dan biasanya sih tidak bisa melewati itu karena memang sudah dikontrol secara secara online. Baik. Oleh Kementerian SDM, kecuali ada peningkatan yang memang sudah diizinkan. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diawasin adalah faktor keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan, karena ini juga akan berpengaruh nanti terhadap capaian produksi akhir yang akan berhasil dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, kemudian ada hal lain yang harus diawasin juga adalah ini masih ada juga illegal logging, illegal mining yang perlu diawasin. Dengan harga makin bagus tentu saja akan menarik pihak-pihak illegal mining untuk juga melakukan kegiatan penambangan. Nah, ini saran saya juga harus diawasi dengan ketat ya. Kemudian ya tentu saja harus dilakukan evaluasi secara berkala ya terhadap perkembangan pasar dan global terutama. Baik, saya ingin lebih menggali lebih dalam mengenai resiko oversupply dan terkoreksinya harga batubara. Tentu saja mengenai apa yang kita kemudian tidak bisa kontrol. Bagaimana sebetulnya negara-negara lain jika kemudian melakukan hal yang serupa, meningkatkan produksi batubara, membanjiri pasar global dengan banyak sekali suplai batubara. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Rizal. Dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.